Saya hamba Tuhan satu tema. Saya nggak akan ngomong yang lain. Artinya saya mengerti kalau saya dipanggil ke satu tempat cuma untuk itu. Jadi saya nggak akan bicara leadership, apa bisnis, apa no. Cuman itu ya, terserah saudara ngambilnya kemana. Itu sebabnya saya bangun hubungan supaya saya ngerti siapa orang ini dengan saya bisa berbagi apa. Kalau cuman cari pelayanan ya nggak tepat sih. Nah, gitu ya. Jadi saya datang ke satu tempat, apakah mereka serius nggak? Mereka mau area ini nggak? Mereka mau area ini dibukakan apa enggak gitu, kira-kira gitu. Dulu saya nggak gitu. Jadi artinya konflik di Ambon, di Maluku itu kayak totally rubah saya. Sampai saya bahkan ketemu seorang yang saya mulai kenal bukunya aja dulu, namanya Andrew Wommack. Saya ketemu dia, ada turis Belanda datang ke Ambon, kira-kira 10 tahun lalu lah. Ya 10 tahun. Dia datang, dia bilang, saya suka dengan kamu punya pengajaran, tapi saya mau kasih kamu buku. Dia pakai celana pendek bahkan ke gereja. Saya lihat, oh ya orang Belanda. Terus waktu saya baca buku itu, kayak dia nabrak semua konsep saya. Karena saya sangat sangat legalis banget gitu ya. Background kami di Ambon itu kan agama ya. Sebenarnya Yosef Kam itu disebut Rasul Maluku. Dia masuk di Ambon 1801. Kekristenan sudah ada 200 tahun sebelum itu. Tapi kalau saya ngomong Ambon, saya bilang Ambon, apa ada dalam pikiran kamu? Nah, gereja banyak banget. Sampai istilahnya itu, masih di perut mama juga gue udah Kristen katanya. Nah, istilahnya sampai gitu. Tapi itu enggak, bukan keren, bukan saudara. Kalau saya boleh kasih firman, gini, Paulus bilang, mereka beribadah tapi kehilangan kuasa ibadah. Gereja penuh dengan ibadah, tapi kehilangan kuasa ibadah. Nah, buat apa? Ngapain ke gereja? Oh, nggak ada kuasanya. Kata lain, bukan kehilangan, bilang memungkiri kuasa ibadah. Wow, lu nggak, wow. Kasarnya gini ya, Tuhan kalau lu mau sembuhin ya. Kalau nggak dukun bicara. Nah, kan gitu. Kita nyanyi tentang iman nggak ada di dalam kita. Kita cuma menyanyi aja. Nah, itu yang dibilang agama, itu yang namanya ibadah. Nah, itu dia rubah. Sampai saya pikir, saya cuma mau dengan satu pesan, nggak apa-apa, bosan gitu. Nah, terus saya terinspirasi dengan tokoh-tokoh atau bapak-bapak gereja kayak John Wesley yang hidupnya juga satu pesan. Sepanjang hidup John Wesley, hidup khotbahnya cuma satu tema, holiness. Dari dia lahir gereja-gereja Metodis, nggak pernah bicara yang lain, gitu. Dan untuk itu dia diuji tantangannya besar. John Nathan sepanjang hidupnya satu tema khotbah, Tuhan datang di tengah badaimu. Cuman itu 40 tahun khotbahnya itu aja. Dia yang buat lagu Amazing Grace. Ratusan tahun lagu itu berkumandang. Bayangin, kenapa? Dunia gak punya grace. Grace bukan bahasanya dunia. Grace cuman lu buat baik, gue balas baik. Semua produk-produk hebat, Nike, Reebok, Sony hanya kasih sponsor buat orang-orang yang punya prestasi. Tapi grace, mau terima sampah, bajingan, anjing, babi, mari datang sini. Gua rubah lo jadi permata. Nah, itulah gereja. Nah, di atas inilah kekristenan dibangun. Jadi kita bukan agama, kita gaya hidup. Nama Kristen dimulai di Antioquia sebagai nama ejekan, Kristen, gitu. Tapi di situ juga dibilang mereka disukai semua orang. Jadi gaya hidup. Nah, sekarang gereja sudah kayak jadi apa ya? Ya nggak enak lah ngomongnya ya, karena saya juga pimpin gereja. Tapi saya nggak bisa tutup mata karena celaan orang yang saya dengar. Saya nggak bisa tutup kuping dan semua untuk lihat itu. Nah, saya coba bagi ini satu dasar ini saudaraku. Di tengah semua ini, nah saya ambil area ini. Jadi kalau saya bilang worship, jangan sempitkan dia hanya musik dan lagu. Bukan. Kalau saya bicara worship, saya sedang bicara satu gaya hidup.
Semua gereja di sekitar kamu penuh pujian kok. Hidup penuh dengan pujian. Yang perempuan memuji siapa tukang masak ya. Siapa yang desain baju buat dia, ya kan? Para pria memuji klub sepak bola favorit dia, mobilnya, apanya. Sekitar kamu penuh dengan pujian, ya kan? Kamu puji temanmu, kamu puji karya-karya orang, kamu puji karir dan segala macam. Di sekitar kita penuh dengan itu. Nah jadi kalau kita bilang gereja ada pujian, nah kita mesti lebih tajam, lebih spesifik lagi. Kayak apa? Nah ini yang saya nonton. Jadi ya saya tidak menghakimi, tidak. Saya keliling ke banyak tempat. Saya juga mulai di tempat saya seperti itu. Semua bagus, semua gereja ada pujian. Tapi apa yang kurang, apa yang harus kita capai dari satu ibadah, pujian dan penyembahan? Kalau saya boleh bilang namanya manifestasi dari kemuliaan. Kamu nonton opening Asian Games, kamu lihat orang berteriak kayak gitu. Kamu bisa. Ada orang-orang gak Kristen, mereka di pub, mereka bisa nangis dengar lagu-lagu di pub. Mereka bilang, aduh kenapa gue putus sama pacar gue ya. Coba gue pengen banget. Mereka bisa nangis. Terus kamu lihat power of music. Kamu bisa dengar lagu aja, bisa bikin orang. Kamu kayak pindah ke dunia lain hanya untuk berapa detik. Nah, lalu ada apa di gereja? Cuman begini aja. Mana padahal yang harus dialami? Manifestasi dari kemuliaan. Bukan nyanyi tentang kemuliaan. Jadi kita berhenti karena bagus. Semua gereja bagus. Semua. Kita cari, sudah bagus. Lalu kita berhenti. Kita kehilangan esensi dari apa yang kita mesti alamin. Sebenarnya batu gereja sedang memuji dia. Apa yang mesti kita alami. Jadi ini bukan saya satu pelayanan pelengkap penderita sambil tunggu firman Tuhan. Kalau semua tim worship sadar waktu kalian buat, sebenarnya kalian sama dengan saya. Bila perlu yang khotbah takut naik gara-gara lu worship di sini. Karena begitu kasarnya sampai udara kayak gue bisa pegang ini. Kata-kata lagu semua, nah itu. Saya baru pulang berapa minggu lalu dari Tegal. Di Tegal itu mereka bikin gereja sekota disebut City Church. Nah saya datang. Nah bukan hari Minggu. Jadi gereja-gereja kumpul semua denominasi nggak banyak se-Jawa Tengah aja. Dan acaranya acara nasional. Jadi lagu-lagu kebangsaan dinyanyiin, lagu bahasa. Saya ya ikut-ikut aja. Tapi bener. Saya nangis. Karena nyanyinya tanah air. Coba lagu-lagu nasional mereka nyanyi keren banget. Terus saya tahu bukan tentang lagu, tentang siapa yang nyanyi. Karena ini semua mereka anak-anak Tuhan, ada Adon, ada gitu kan mereka nyanyi. Baru saya bilang, wow, gua dengar lagu Indonesia Raya kayak nyanyi Malam Kudus rasanya. Jadi saya bisa. Yang tadinya saya sudah luntur nasionalis. Saya bisa kembali cinta. Oh benar ya bangsa gua keren ya gitu. Nah kita bisa berubah suasananya. Karena itu gereja yang bikin. Hanya untuk bawa kita cinta kembali kepada bangsa ini. Itu di Tegal, di Jawa Tengah. Saya belum pernah lihat di tempat lain. Mungkin karena saya belum ke situ. Saya pulang ke Ambon, saya cuma bilang, kamu lihat. Tergantung siapa yang nyanyi. Ya, jadi orangnya, kalau kamu benar bait Allah, atau kamu suara lu mau kayak gonggong nggak apa-apa. Kalau Yesus di sini, kita semua nyanyi dengan penuh iman, kamu aktif, saya yakin banget akan ada manifestasi dari kemuliaan. Nah, kalau bisa ini jadi kesepakatan kita, gitu. Semua gereja bagus, berusaha bagus, bikin sound yang bagus, atur aransemen yang bagus. Lalu kita berhenti karena bagus. Kita tiru Amerika, kita tiru Eropa, Australia, kita tiru. Betul, bagus. Bagus nggak cukup. Bagus saja nggak cukup. Nah, jemaat, ini kan rumahmu, ini gerejamu. Yuk kita sepakat. Juga kayak team worship, sampai kita sepakat kita ibadah kayak apa sih yang mau kita bangun. Orang cuma seminggu sekali kumpul, hanya 2 jam paling lama.
Dan worship mungkin hanya 25 menit. Bisa nggak dalam 25 menit? Sesuatu yang diulang pun nggak bisa. Seakan-akan, wow, siapa tahu saya nggak lihat matahari besok. Tapi saya sudah ngalamin sesuatu hari. Nah, saya coba bagi satu dasar kembali. Ya, bagaimana itu satu yang dilahirkan, bukan asal buat. Pujian penyembahan bukan terjadi begitu aja. Saya coba ambil 2 kisah yang cukup saya bilang depresi. Ada cerita yang begitu blue dalam Alkitab. Dan perempuan selalu kayak dia pembuat sejarah. Laki-laki hebat, perempuan hebat. Jadi laki dan perempuan itu tidak berbeda, saudara. Sebab dua-dua gambar Allah. Dua-dua gambar Allah. Laki sendiri dia cuma bisa buat 50% kalau kita pakai angka. Sebab semua begitu Adam sudah dibuat, Tuhan masih bilang gini, nggak baik dia sendiri. Berarti dia sendiri tidak bisa menyatakan seluruh gambar Allah. Tuhan perlu ambil rusuknya, dibuat perempuan, baru mereka berdua kasih lihat tuh gambar Tuhan yang indah, yang keren, yang manis, baru. Nah, karena dosa masuk, iblis masuk supaya ini terus konflik. Gitu. Sebelum kamu menikah, perbedaan jadi daya tarik. Waktu lu pacaran, perbedaan bikin lu mau pacaran. Beda banget, tapi lu pengen. Begitu sudah menikah, kamu jalanin pernikahanmu, perbedaan jadi iritasi dalam hidup. Nah, ini yang saya bilang serangan masuk ke sini. Kita terus saling mengubah, akhirnya habis. Padahal perbedaan, nikah bukan untuk jadi sama. Nikah untuk jadi sinergi. 1 mengalahkan 1000, 2 berlaksa-laksa. Waktu kamu sendiri, kamu cuma bisa bikin 1000. Dengan pernikahan, dengan kamu jadi 1, kamu bisa bikin 10.000, 20.000 bisa bikin. Nah, saya kembali ke worship. Dalam 2 cerita ini, Tuhan pakai perempuan merubah sejarah bangsa. Nah, perempuan simbol dari gereja. Oke, 1 Samuel 1 ayat 16 sampai 20. Saya baca ya. Jangan anggap hambamu ini seorang perempuan dursila. Sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama. Sebelum saya terusin, saya cerita dulu. Ini seorang yang bernama Hana. Merupakan aib buat semua perempuan Yahudi kalau mereka mandul, tidak melahirkan. Itu aib. Dianggap kutuk, dianggap hina, kamu diejek di rumah, di bangsamu, kamu diejek. Nggak enak loh. Jangan pikir ini biasa. Nah, Hana dibilang mandul. Kamu bisa bayangin bagaimana penderitaannya. Jadi, satu keluarga anggap ada kutuk apa dengan kamu sampai kamu tidak bisa punya anak. Kata lain dari mandul adanya tidak produktif. Saya bawa ini bahwa apakah gereja kita produktif? Apakah kita mengalami kemandulan secara spiritual? Apa? Kita jadi ejekan juga orang lain, gereja lain, sama seperti itu. Nah, tapi kita punya Tuhan yang bukan duduk-duduk aja di sorga dan nonton kita kayak gitu. Nah, Hana datang ke bait Allah pada zaman itu, gembala sidangnya namanya Imam Eli, satu-satunya imam di Israel. Hebat banget ya. Nah, ayat yang kita baca tadi, janganlah anggap aku seperti seorang perempuan dursila. Kamu bayangin ibadah pagi kayak gini, ini ibadah pagi. Hana menangis di bait Allah karena penghinaan yang dia dapat. Karena keadaan, dia gak memilih untuk mandul, itu bukan pilihan. Tapi dia mandul. Kamu bayangin semua menghina dia. Nah, waktu dia nangis, dia curhat sama Tuhan. Eli datang. Kalau kamu baca dari depan, Eli sedang bilang gini, kenapa pagi-pagi udah mabok?
Kira-kira kalau gembala lu ngomong gitu, lu masih mau balik gak ke gereja ini? Bahkan dia bilang, makanya Bible bilang, jangan anggap hambamu seperti perempuan dursila. Berarti gini, berarti ekspresi dia waktu dia berdoa, mungkin begitu caranya perempuan dursila. Wow, kamu bayangin, kalau hidupmu ada orang menilai kamu seperti itu. Kalau keluargamu, kalau itu gerejamu kayak gitu. Karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Berarti dia udah tahan lapar, katakan dia puasa mungkin. 19. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi. Lalu sujud. Nah kamu lihat ini pilihan. Ini pilihan. Lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Lihat, nama Samuel pertama disebut di kisah ini. Hana yang mandul tadi. Waktu dia sujud menyembah, dia pulang. Alkitab jujur loh. Pulang bersetubuh sama suaminya Elkana, dia hamil. Yang mandul, yang tidak produktif, tiba-tiba ada buah. Tahu gak? Dia cuma minta yang paling sederhana. Dia cuma minta, saya jangan malu Tuhan. Saya gak kuat dihina. Saya gak kuat dapat cemooh. Tolong saya Tuhan. Kasih saya hamil supaya mereka gak hina saya. Dia cuma minta anak. Tahu Tuhan kasih nabi. Samuel. Eli disebut imam roti. Jadi imam karena roti. Samuel disebut imam kepercayaan. Pada zaman Eli dibilang lampu di bait Allah hampir padam. Firman Allah tidak terdengar lagi. Itu yang saya bilang. Ada ibadah. Tapi gak ada revelation. Gak ada pewahyuan. Gak ada kuasa ibadah. Lampunya mau mati. Gereja tetap ada. Namanya gereja Kristus abadi terserah. Apa aja. Kamu lihat. Kalian kan keliling-keliling pergi banyak gereja kan? Kalian lihat. Ada gak? Ibadah ada. Tapi gak ada seperti kemah Musa. Tapi tabut Allahnya dicuri. Semua benda yang lain ada. Tapi gak ada tabut perjanjian. Itu dia. Ini yang saya maksud. Khotbah bagus. Pengajaran hebat sampai kemana-mana. Waduh luas banget. Bahkan kalian gak kekurangan pengajaran. Tapi tahu gak? Satu yang hilang. Itu api. Itu segalanya. Apa itu? Penyembahan. Ucapan syukur. Saya suka banget ceritanya. Hana sujud. Nabi lahir. Mari. Saya mau ini pesan tersembunyi yang kalian mesti terima. Waktu kita concern ke sini, kita akan jadi prophetic church. Prophetic church artinya waktu Tuhan mau buat apa? Kalau kita ngomong pergerakan, ada gereja yang siap di situ. Nah, jadi perlu untuk serius dengan sengaja duduk bicarakan. Mari, apa? Worship kita gimana? Kita meniru-niru, kita copy paste dari siapa aja, pergi gereja lain lihat. Bukan itu sebenarnya. Kita mesti tahu dia mau apa dengan kita. Satu cerita lagi. Kejadian 29. Juga perempuan. Sudah tahu apa yang Hana
dari Hana, Samuel lahir. 2 raja dilantik oleh Samuel. Sejarah bangsa berubah. Saul dan David. Wow. Mungkin kalian dulu sebagai gereja yang dianggap begini, kurang begini. Mari. Bapak gembalamu ada di sini. Coba kita pikir. Akan lahir hal-hal yang luar biasa. Saya nggak minder karena saya di daerah, saya di Ambon. Ya. Mungkin kalau saya bilang ini cuma sebagian yang tahu. Ada pulau kecil di Ambon namanya Saparua. Kecil banget. Ada satu gembala sidang. Secara akademis dia S2 teologi. Keren banget. Dia layak ada di kota besar mungkin. Saya jealous, saya pengen ketemu dia. Dia mengembalakan di pulau kecil itu. Tahu nggak jemaatnya? Semua kuli bangunan. Nah mereka ibadah dan selama berapa tahun dia nggak dapat gaji. Mau dari mana? Kuli bangunan. Jemaatnya nggak ada 50 orang. Lalu mereka ibadah. Nah ini dia kuasa ibadah ada di situ. Dia bilang gini, semua gereja di pulau kecil itu ada banyak gereja tradisi, gereja semua. Rata-rata mereka kalau bangun satu gereja bisa 6-7 tahun. Dan dia bangun gereja di situ hanya dalam 7 bulan. Bagaimana mereka bangunnya? Ini kuli-kuli pulang kerja jam 4 sore semua kerja, bawa pasir, bawa apa, mereka bangun sendiri. Ya sederhana tentu, gedung pertemuan sederhana. Mereka bangun dengan ini mereka sendiri. Dalam 7 bulan jadi. Saya ngomong ini karena salah satu saat saya pergi ke sana melihat langsung, melayani mereka langsung. Sudah? Lalu mereka mau celebrate gitu hari itu. Kira-kira semua pengen datang, hanya ada 300 orang yang datang. So ada satu orang janji, saya akan bikin ayam buat kamu. Oh dia senang banget. Udah jam 5 sore ayam gak datang. Tapi nasi kotak udah ada. Jadi dia udah cemas. Tiba-tiba yang janji ayam datang dengan nangis, dengan nyesel. Sorry istri saya sakit. Sampai kita akhirnya gak bisa siapin buat kamu. Dia cuma bawa ayam sepiring. Ini buat kamu aja. Nah ini tamu ada 300. Dia masuk ke kamar, dia nangis dengan ayam itu. Cuman itu yang dia bisa buat. Dia taruh, ya mereka makan nasi kotak. Terus dia bilang, ini ada ayam cuma sedikit, ya kalau siapa mau rasa ambil. 300 orang datang ambil ayam itu gak pernah habis. Ambil gak pernah habis. Apa yang saya belajar? Uang gak menentukan. Kalau kita bicara kerajaan Allah, kalau kita bicara gereja, bukan bisnis. Uang gak menentukan. Enggak. Ini yang saya bilang kuasa. Nah, sampai saya bilang buat Sahabat Joji, bagaimanapun caranya, bawa saya ketemu orang itu. Saya 26 tahun di Ambon, saya belum pernah ke pulau itu. Saya takut laut, sudah takut sama air. Nah, gitu ya. Karena nggak ada pesawat tentu, ke situ kan mesti nyebrang pakai boat 1 jam gitu kan. Aduh. Lihat laut hitam gitu, aduh. Biar khotbah diurapi juga takut gue sama itu enggak. Mari kita baca satu perempuan lagi, Kejadian 29 ayat 31. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, nah ini kasus lain lagi. Dibukanyalah kandungannya tapi Rahel mandul. Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon. Mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki.
Maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, kalian ikuti, kalian ada perbedaan apa ya, statement, ada perbedaan pernyataan di sini dari di atas. Di sini dia bilang ini, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Yang dari atas tadi kamu baca, dia isinya cuman bersungut. Komplain, aku gak dicintai, suamiku begini, terus saya begitu. Sampai di sini dia rubah. Keadaannya belum rubah. Dia rubah. Sekali ini aku akan bersyukur. Lahir anak yang terakhir, dia kasih nama Yehuda. Pertama kali kata Yehuda disebut di sini. Dan arti Yehuda adalah pujian. Ucapan syukur. Dengan kata lain, pujian bukan isu penyembahan, bukan isu emosional. Isu pujian penyembahan itu isu spiritual. Pujian itu dilahirkan. Nggak bisa hanya atur-atur, itu acara. Nah, yang saya nonton di gereja, kita buat acara dalam penyembahan. Ini harus dilahirkan. Kamu lihat, dari satu perempuan yang paling depresi. Saya cerita dulu sejarahnya, latar belakangnya. Semua tahu Yakub tidak cinta Lea. Yakub cinta Rahel. Rahel cantik. Arti nama Rahel, domba kecil. Cantik. Lea artinya kambing betina. Jelek banget. Lea lahir dengan mata yang cacat. Sama seperti Hana, dia tidak pilih untuk cacat. Nggak ada laki-laki mau seperti dia. Kamu bayangin. Sehingga bapaknya, Laban, perlu menikahkan dia dengan cara menipu. Wow, kamu lihat. Wow, ada cerita seperti ini di Alkitab. Nah, sebelumnya kalian tahu dulu siapa Yakub. Arti nama Yakub adalah penipu. Halo Yakub, ya, gitu. Tapi Tuhan nggak malu tuh. Tuhan bilang gini, akulah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Artinya gini, gue Allah penipu, gitu? No. Kalau Tuhan bilang, akulah Allah Yakub, artinya gini, dia mau jadi Tuhan dalam kekuranganmu. Dia mau jadi Allah dalam seluruh keterbatasan. Maka yang lagu tadi kalian worship, kamu lihat, saya jatuh, wow, paku yang di tangannya itu yang buat saya berharga hari ini. Identitas kamu gak dibangun di atas bakat-bakat kamu semua di sini, no. Itu sebabnya dasar pijak pujian penyembahan kita bukan bakat, bukan semuanya. Tapi grace itu tadi. Yakub penipu. Nah, cara Tuhan bereskan seorang penipu lewat fellowship. Sebab itu saya nggak percaya orang bisa bertumbuh sendiri. Dia harus ada dalam komunitas. Dalam komunitas lah besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Nah, Yakub penipu, Tuhan bereskan, yaitu Tuhan pertemukan dia dengan mertuanya Laban. Siapa Laban? Kalau Yakub penipu, Laban jenderalnya tipu. Kamu baca cerita itu, Yakub tipu Laban, Laban tipu Yakub. Yakub tipu lagi Laban, Laban tipu lagi Yakub. Mereka baku tipu 20 tahun. Saya doa supaya lu gak dapat mertua kayak gini, oke? Itu Alkitab jujur banget cerita-cerita. Nah, sampai pernikahannya pun ditipu. Yakub bekerja 14 tahun supaya bisa dapat Rahel. Bayangin, saking cintanya. Sudah, nah yang saya nggak ngerti bagaimana orang kawin zaman dulu. Sudah bersanding dengan Rahel, salam-salamin tamu, duduk, bangun pagi jadi Lea. Gimana caranya dia tukar tuh coba? Itu tuh gua nggak ngerti.
Karena Alkitab nggak tulis. Kamu lihat. Nah, jujur lagi. Nggak cinta tapi bikin anak. Nah, ini kamu lihat ya kan. Kamu lihat karakter. Ya. Nah, satu yang saya coba sodorkan di sini. Lea berusaha mendapat cinta Yakub dengan kedagingan. Jangan buat itu di gereja. Dalam pelayanan. Dia pikir kalau dia bisa kasih anak, dia dicintai. Wah, ini sakit saudara. Ini pembunuhan karakter, semua ada di sini. Wow. Saya mau kasih tahu buat saudara semua, terutama yang perempuan di sini, ya, bahwa kandunganmu ini kesadaran penting. Kandunganmu lebih berarti daripada wajah kamu. Gereja, kandungan kamu lebih berarti daripada tampilan luar kamu. Dalam kandungan ada rahim. Kalau ada rahim, berarti ada multiplikasi. Wajah nggak penting. Jangan pamer yang di luar itu. Tapi kita nonton, terutama di metropolitan. Di kampung aja pamer kok. Itu kan spirit, udah masuk kemana-mana. Ya, logo dan semuanya sampai seperti itu. Tapi ini perlu penting bahwa wajah nggak penting. Tapi kandungan penting. Dibutuhkan 4 kelahiran untuk membuka mata Lea bahwa penghargaan tidak datang dari luar, nggak datang dari orang lain. Penghargaan harus lahir dari dirimu sendiri. Kalau kamu sendiri nggak bisa hargai diri kamu, nggak ada yang bisa tolong kamu. Kalau kamu sendiri nggak bisa, kalau kamu sudah hukum dirimu, siapa yang mau tolong kamu? Ini penting untuk kamu sadari. Anak pertama dia kasih nama Ruben, artinya aku dilihat. Itu jeritan dia. Kiranya Tuhan melihat bahwa aku tidak dicintai. Nah ini dia. Anak kedua namanya Simeon. Artinya dengar. Jadi Tuhan bukan cuma lihat. Tuhan dengar. Tuhan dengar apa? Tuhan dengar sindiran. Tuhan dengar penghinaan dari suami. Picak lu sana. Kamu ini pembunuhan. Gak enak kamu. Ini gak enak. Kalau itu dalam rumah tangga kamu. Kata kayak silat, kayak pisau. Sekarang cuma jadi penghinaan. Sana. Kamu lihat? Anak ketiga artinya Lewi. Diterjemahkan join in. Impian dia, tangisan. Kiranya suamiku lebih dekat kepadaku. Wow. Tahun ke-7 dari 4 kelahirannya. Untuk buat Lea punya pengertian ilahi. Bahwa rasa aman. Punya rasa aman. Kamu harus punya itu. Baru dia keluar dari mulutnya. Kali ini aku mau bersyukur. Tuh gak ada hasilnya gue bersyukur. Ya. Kalau kamu marah bisa tolong kamu, marah aja terus. Ya kan? Akhirnya kamu stres sendiri kan? Lea bersyukur. Sesuatu yang gak bisa dikerjakan dari luar. Nah yang saya mau bilang, tidak, saya mau bilang bahwa kita uji sendiri. Yang kita semua yang di atas ini. Apakah kita pakai topeng? Tiba-tiba kita kudus mendadak Pentekosta langsung. Haleluya. Padahal kita habis maki, kita habis sini. Semua. Ini yang saya maksud. Pendeta juga pakai topeng. Kalau itu semua akhirnya gereja cuma panggung sandiwara. Yang korban selalu jemaat.
Anak keempat disebut Yehuda. Nah, saudara lihat, ini yang Tuhan maksud pelajaran yang kata Bapak, bahwa penyembahan, pujian itu dilahirkan. Sebab itu saya punya masa kalau kelas audisi penyanyi semua baru, dia nggak nyanyi langsung minggu depan. Itu ada kelas sampai uji motivasinya. Lu mau nyanyi supaya apa? Supaya dapat jodoh? Ada yang naksir lu besok-besok? Kamu mau ngajar sekolah minggu sampai kapan? Sampai karirmu naik, sampai kamu naik, terus berhenti. Makanya lu gak dapat apa-apa, sebab tuh lu tahu paling cuma 2 tahun. Ini dia. Ini jadi jangan bilang, enggak, semua diuji. Kamu melayani untuk apa? Kamu mau nyanyi di sampai kapan? Gitu. Ini penting banget. Mari saya mau tahu. Begitu Yehuda dilahirkan, Yehuda menjadi rahim para raja. Lea yang picak itu, matanya nggak sembuh loh. Lea menjadi ibu banyak raja. Dari Yehuda lahir raja, lahir Daud, lahir Yesus. Dari seorang ibu yang depresi, dari seorang perempuan yang dihina, melahirkan juru selamat yang lu sembah tadi. Ini maksud saya. Temukan ini. Maukah kamu jadi Lea hari ini? Bila Tuhan bisa temukan hati seperti ini. Kita tidak bersaing dengan aransemen, nggak bersaing dengan fasilitas. Karena Tuhan tidak diam di situ. Ayo, mari. Saya cuma seperti membajak tanah itu supaya keluar yang terbaik. Wah, Galatia 4 ayat 19. Hai anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi. Paulus menderita membangun jemaat di Galatia. Apa yang mau dicapai? Sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Apa tujuan dari penyembahan? Keserupaan. Gak bercanda, gak biasa. Bukan khotbah yang bikin itu. Penyembahan. Lu sembah duit kayak duit lo. Kamu akan menjadi seperti yang kamu sembah. Itu tujuan dari penyembahan. Wow. Kalian gak kekurangan pengajaran. Betul. Ini penting banget. Ada tujuan. Kamu mengalami tekanan, mengalami penghinaan. Ada tujuan. Jangan cari-cari penghinaan ya. Salah sendiri. Tapi tujuan dari semua yang kalian alamin di sini. Supaya kamu melahirkan satu kebanggaan. Sorga bangga dengan kamu. Ini tujuannya. 2 Korintus 11 ayat yang kedua dan 3. Aku cemburu kepadamu dengan cemburu ilahi. Wow. Kalau ini bukan persaingan. Cemburu. Lihat Bethesda. Wow. Ada orang cemburu. Cemburu ilahi. Ya. Bukan jealous yang gak ada arahnya gitu. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Nah ini keren. Ini yang mesti kita jaga. Sementara misalnya orang lagi puji kamu lagi bagus. Paulus bilang gini, aku takut kalau pikiranmu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Satu kali saya dapat terjemahan bahasa Inggris, ternyata Indonesia punya miskin ya kosakatanya nggak bikin saya kaya gitu. Tapi dalam terjemahan King James dalam ayat 3 bilang, but I fear so your mind should be corrupted from the simplicity that is in Christ. Ini saya pakai menjadi dasar mengubah banyak tim saya semua di Ambon. Aku takut bahwa pikiranmu menjadi korupsi dari kesederhanaan di dalam Kristus. Nah, tangkap dulu, sederhana bukan miskin. Enggak.
Sederhana bukan miskin. Sederhana diterjemahkan gini, tidak rumit. Jangan buat semua jadi rumit. Jangan buat hatimu rumit. Jangan buat hidupmu rumit. Saya baru masuk kelas kemarin di Charis Bible College. Kita ngobrol, ternyata saya ketemu 10 orang yang kita gila sama-sama dulu. Gilanya ini sesat gitu maksudnya. Sekarang jadi murid. Ternyata yang gitu, yang pergi patok-patok tanah, yang spiritual mapping. Jadi kita kumpul ketawa-ketawa, kita bego dulu ya gitu. Semua cerita. Jadi mereka bongkar, pergi patok sini. Benar-benar, saya udah cerita di sini. Gara-gara pendoa-pendoa yang ngasih tahu ada setan di sini, setan di sana, itu gue pergi usir-usir setan di gunung, tancap kayu bernubuat, urapin dari minyak kayu putih, minyak jelantah, minyak semua udah semua gue pakai. Serius, ini duri nih, ini lembah, ini pasukan mereka satu. Itu peluru berdesingan, bom gitu. Karena gue dipikir kayak orang sakti. Mesti berdoa, wih. Gue telanjang kaki, ambil perjamuan kudus, urapin kaki, gue berdiri di situ, bernubuat. Waduh, padahal lagi takut-takut, bikin semuanya. Memang sih nggak ada serangan, jadi satu kampung bilang, Pak paling hebat Pak, gini. Wah, gue kayaknya, cuman saya pikir tuh kayak intervensi Tuhan ya. Cuman kemarin kita ngobrol nih, ini di kelas Alkitab, ternyata mereka bilang gini, yang kita diajarin bahwa yang Yesus buat 2000 tahun lalu belum selesai. Wah itu kita terus dari ketawa kita nangis semua di situ. Ada 10 orang laki perempuan, saya bilang iya. Untung Tuhan baik, kita nggak dijitak-jitakin sama dia. Tuhan nggak sempurna, belum selesai. Kita mesti bantu dia. Patok tanah, ketuk-ketuk. Wow, habis energi gua berkelahi sama setan doang. Puji Tuhan. Nah kamu lihat ini, mari jangan bikin rumit. Simplicity, sederhana. Sederhana tuh keren, saudara. Nah, gitu. Saya tanda tangan saya ke orang ngebatik. Bagus pakai tanda tangannya. Bagaimana sih? Setelah aku pikir. Oh, dulu gue miskin yang dibagusin tanda tangannya. Orang yang itu kenalan udah cukup. Ada aku pikir semua itu membentuk kita semua. Kita cari identitas apa aja itu. Mau nggak kamu sederhana? Ya. Sederhana adalah cara terbaik untuk kita ngikuti pergerakan. Jangan pamer kekayaan. Karena dunia tidak mau nonton kita pamer itu. Apa yang dunia tunggu? Roma 8 ayat 19. Tapi gereja sedang pamer itu kan. Akhirnya ada kecemburuan yang lain. Iya, hati-hati. Dengan sangat rindu, seluruh makhluk menantikan saatnya anak-anak Allah dinyatakan. Dunia butuh mau nonton pameran peragaan kemuliaannya. Bukan kekayaan. Grace, itu dunia mau lihat. Dunia tunggu itu. Sedikit lagi. Mazmur 76 ayat 2. Ini semua pesan tersembunyi, ya. Allah terkenal di Yehuda dan namanya masyhur di Israel. Artinya gini, Allah terkenal di atas puji-pujian. Orang yang memuji, gereja yang memuji, gereja yang memperkenalkan Allah. Bilangan 2 ayat 2 dan 3. Orang Israel harus berkemah masing-masing dekat panji-panjinya menurut lambang suku-sukunya. Mereka harus berkemah di sekeliling kemah pertemuan agak jauh daripadanya. Yang berkemah di sebelah timur dekat panji-panjinya ialah Laskar Yehuda menurut pasukan mereka.
pemimpin Bani Yehuda ialah Nahason bin Aminadab. Ayat ini sedang cerita gini. Kemah terbentang di padang gurun, ada 2 juta orang lebih. Itu perlu diatur, seperti ngatur negara benar-benar. Musa yang ngatur itu. Nah Musa bagaimana bisa ngatur itu? Tuhan intervensi, Tuhan campur tangan. Jadi itu kemah terbentang, kemah suci, hanya ada 1 pintu masuk dari sebelah timur. Gak ada pintu samping, pintu belakang. Nah 12 suku yang jumlahnya jutaan ini harus ditentukan. Naftali, kamu di sini. Ya kan? Simeon, kamu di sini. Yehuda, kamu di sini. Jadi nggak bisa, gue di sini deh, gue seneng deket sini. Kan semua kain putih nih. Cuman pintu yang kainnya warna-warni. Nggak semua berebut. Gue di sini deh, keren banget. Nanti gue mau foto-foto di sini. Nggak boleh rebutan. Semua ditentukan. Nah ayat ini sedang bilang gini, yang berkemah di sebelah timur pintu masuk Yehuda. Tangkap prophetic message-nya. Pujian ada di pintu hatinya Tuhan. Orang yang memuji, orang yang ada di pintu hatinya Tuhan. Saya baru kenal 3 bulan, ada seorang anak muda. Ada saya di Surabaya, mereka datang lama-lama pengen ketemu ngobrol-ngobrol. Dia cuma jualan emas. Kadang-kadang dia punya sales, terus dia minta saya datang, nginep di rumahnya ngobrol. Obrolan ini membekas di saya. Dia cerita, saya ditipu om 14 kilo. Dia cerita, emas. Waktu dia pulang, yang salesnya bawa emas, dia cuma nangis gitu di mobil. Nangis, nggak tahu mau bilang apa. Terus dia ngomong gini, Jesus, I miss you. Gue mesti tiru nih yang gini. Dia nggak bilang, Tuhan, biar dia ketabrak Tuhan, biar mampus dia. Aduh, gue boleh pendeta, saya boleh tua, tapi ada anak muda kayak gini, namanya Jeremy. Dia bilang, om saya cuma nangis, saya cuma ngomong sama Tuhan, I miss you Jesus, peluk aku dong dari belakang. Gak ada sebulan, semuanya selesai. Saya pulang membekas banget. Saya tahu persis. Ketemu orang yang biasa pun sering mereka jadi alat peraga buat saya. Kamu lihat, pujian ada di pintu hatinya Tuhan. Keren. Sekarang pergerakan. Bilangan 10. Ayat 10 sampai 14. Pada tahun kedua, pada bulan kedua, pada tanggal 20 bulan itu, naiklah awan itu dari atas kemah suci tempat hukum Allah. Lalu berangkatlah orang Israel dari padang gurun Sinai menurut aturan keberangkatan mereka. Jadi ada aturan berangkat, ya, nggak sesukanya. Kemudian diamlah awan itu di padang gurun Paran. Itulah pertama kali mereka berangkat menurut titah Tuhan. Jadi nggak rebutan dengan perantaraan Musa. Lihat 14. Terdahulu berangkatlah laskar di bawah panji-panji Bani Yehuda. Apa yang saya bisa jelasin di sini? Pujian terdahulu dalam pergerakan. Pujian terdahulu dalam pergerakan. Gereja yang memuji, gereja akan membawa pergerakan itu. Coba praktek apa yang saya bilang. Sekarang 2 Tawari 13 ayat 14 dan 15. Ketika Yehuda menoleh ke belakang, lihatlah mereka harus menghadapi pertempuran dari depan, dari belakang. Mereka berteriak kepada Tuhan, sedangkan para imam meniup nafiri. Orang Yehuda memekik-pekik perang. Pada saat orang-orang Yehuda itu memekikkan pekik perang, lihat kalimat ini. Allah memukul kala Yerobeam dan segenap orang Israel. Pujian dalam peperangan
Ini dia. Memekik, Yehuda memekik itu bicara gini, bukan dia ambil pedang, no. Yehuda apa? Itu dia bersyafaat dalam nyanyian. Tadi waktu dibilang lalu lahirlah Yehuda, kata tehila pertama muncul di situ, diterjemahkan singing in the spirit. Lalu kita praktekkan itu dengan menyanyi dalam bahasa roh. Itu keliru, bos. Bahasa roh tidak membangun. Nggak membangun jemaat. Bahasa roh membangun dirimu sendiri. Paulus bilang aku berbahasa roh lebih banyak dari kamu. Nah ini penting untuk bedah coba satu pola ibadah worship di sini. Paulus bilang ini bernubuat. Mestinya dalam worship waktu kita sela ada nubuatan yang keluar. Harusnya. Prophetic songs. Bernubuat. Wow, itu sangat membangun. Ya, jadi Yehuda cuman saya tulis dulu, tehila, singing in the spirit. Saya temu artinya diterjemahan gini. Tuhan menyanyi dan pinjam tubuh kamu. Oh. Di mana lagi pengalaman seperti ini? Tuhan yang nyanyi, dia cuma pinjam tubuh kamu. Itu singing in the spirit. Itu tehila. Begitu Yehuda memakai itu, Tuhan yang perang. Artinya ini pujian kamu, sorga nggak diam. Sorga berespon, alam berespon dengan pujian kamu. Wow. Bagaimana dengan tuayan? Sakaria 12 ayat 6. Pada waktu itu, aku akan membuat kaum di Yehuda seperti anglo berapi di tengah timbunan kayu, seperti sulu berapi di tengah timbunan bulir gandum. Api apa coba? Api itu ada dua meaning di area api. Gelora cinta, api. Yang satu lagi api apa? Power. Coba, gelora cinta, kuasa. Api menjilat segala bangsa sekeliling. Yehuda seperti anglo berapi yang apinya menjilat bangsa-bangsa. Mari kita rindu, kita kejar satu target spiritual bahwa pujian kita menjadi api yang menjilat bangsa-bangsa. Sekarang dalam nubuatan. Kejadian 49 ayat 8. Sebelum Yakub mati, dia kumpul anak-anaknya dan dia bernubuat. Saya cuma pilih untuk Yehuda, ada 12 anak soalnya. Dia bernubuat untuk Yehuda. Ayat 8, Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu. Kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau akan naik ke satu tempat yang tinggi. Hai anakku, meniarap dan berbaring seperti singa jantan, seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Bayangin, apa Yakub sekolah di mana? Yakub tahu apa, saudaraku? Anak gembala. Ini dia sedang bernubuat untuk Yehuda sekaligus untuk Mesias. Wow. Bayangin bapak-bapak zaman dulu sebelum mati anaknya dikumpul, dia nubuatin satu-satu, dia kasih arahan masa depan. Cuman bapak zaman sekarang yang belum mati kumpul, bilang, Hendrik jangan lupa papa utangnya banyak, tolong bayarin. Wow. Sekarang dia sudah jadi bangsa. Musa bernubuat untuk Yehuda. Ya. Ulangan 33 ayat 7. Inilah tentang Yehuda katanya. Dengarlah ya Tuhan suara Yehuda. Bawalah dia kepada bangsanya. Berjuanglah baginya dengan tanganmu. Jadilah engkau penolong melawan musuh-musuhnya. Yehuda kalau kamu baca,
Nggak sempurna. Yehuda banyak kegagalan cacatnya kalau sebagai suku. Tapi kamu lihat, sudah ditetapkan nubuatannya Yehuda. Tadi pagi saya sampai pinjam manset anak saya. J, pinjam kamu punya manset. Papa mau khotbah Yehuda. J. Nah, ya kan? J. Yehuda, Yesus, Yehuda, cucu saya Jerome. Nah, gitu. Sampai wow. Satu lagi, ya. Apa yang menyenangkan Tuhan? Uang kah? Enggak. Uang buat pekerjaan Tuhan, bukan buat Tuhan. Ya, mesti ngerti itu. Jangan hubungkan uang dengan keselamatan. Tapi mari lihat ini menyenangkan Tuhan. Maleaki. Jangan takut, saya nggak bicara perpuluhan, jangan takut. Oke? Kalau dengar Maleaki terus perpuluhan. Nah gitu kan? Enggak. Maleaki 3, itu kan udah deket-deket kan? Ayat 4. Kamu lihat. Maka persembahan Yehuda akan menyenangkan hati Tuhan. Pujian menyenangkan dia. Orang suka dipuji, saudara. Ya, orang suka dipuji. Ya. Ben Opa ya. Saya punya cucu. Kalau saya datang cucu, Opa, langsung gua lupa semua. Sini. Lu mau apa sayang? Sini. Ngutang deh sini. Kau boleh? Mari saya bilang satu hal. Kamu tahu bedanya kita dengan sorga? Benar, saya mau kasih tahu ini penting. Malaikat tidak pernah merasakan kesulitan dalam dunia manusia yang kita rasa. Malaikat tidak rasa itu. Malaikat tidak pernah marah. Silakan tim worship. Malaikat tidak pernah bercerai. Mereka nggak pernah kehilangan pekerjaan. Mereka nggak pernah bergumul dengan masalah-masalah hidup. Sementara kita menyembah di dunia yang luka, dunia yang jatuh, dunia yang depresi, kita ada di sini. Malaikat menyembah dalam atmosfer yang kudus, sangat sempurna. Allah ada di situ. Itu malaikat. Kita di dunia yang seperti ini. Makanya saya bilang pujian dilahirkan waktu kamu dan saya memilih bersyukur, memilih menyembah Dia. Dengar, ada 2 kelas atau apa ya saya bilang, 2 penyembahan, ada tipe yang dibilang created worship. Waktu penciptaan, pujian ada di situ. Billion of angel seperti desau air bah. Wow, kagum itu. Tapi ada satu lagi pujian dia bilang redeem worship. Malaikat yang ngalamin itu. Kita di dunia yang hancur. Waktu kita menyembah, Wahyu bilang sorga hening. Kenapa? Malaikat nggak layak nyanyi dengan kita. Mereka nggak ditebus. Nggak ditebus. Mereka nggak ngerti sakit. Mereka nggak ngerti kecewa. Mereka nggak ngerti. Jadi waktu kita menyembah, waktu kita dalam tekanan hidup yang semua ketidakadilan, tapi kamu memilih, kata taudah diterjemahkan I will worship. Sebab itu jangan perintah orang menyembah. Please, jangan sebentuk kecil apapun. Berarti orang itu disuruh menyembah. Gak apa-apa kalau gak naik. Itu perasaan. Kamu harus memilih. I will. Saya memutuskan. Waktu kamu memilih itu penyembahan yang paling dinikmati Tuhan. Tuhan sedang bawa manusia menjadi tontonan malaikat. Ini pujian yang aku suka. Kita layak bersujud. Kita layak bagi-bagi. Tapi kita memilih untuk bersyukur. Itu. Makanya malaikat, stop. Kamu tidak layak nyanyi dengan. Kamu tahu kalau malaikat salah, Tuhan buang.
Malaikat jatuh, Tuhan buang. Manusia jatuh, Tuhan mati buat kamu. Sudah, tutup. Ini terjemahan The Message. Mazmur 34 ayat 7. Timur, sini. Pasti ada nyanyian di dalam kamu ya. Kamu lihat, worship God if you want the best. Worship, open doors to all His goodness. Kamu bisa buat ini lagi nyetir, lagi masak, di meja kerjamu sebelum kamu mulai sesuatu. Seperti anak muda tadi, I miss you Jesus. Apa aja, itu worship. Semua dia buka pintu buat kamu. Ayo, nyembah. Kita respon ini.